Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Amel. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu materi draft tube crystallizer. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Siti Kofifatul Hasanah dengan NIM 011, Rifnaldi Sadik dengan NIM 068, Alvina Nadia Darmawan dengan NIM 095, Faisal Pambayun dengan NIM 014, Muhammad Iqbal Setiawardana dengan NIM 074, Sirilus Anggaraditya dengan NIM 083. Next. Jadi pada pembahasan kali ini kami akan menjabarkan beberapa pembahasan. Yang pertama ada deskripsi, yaitu penjelasan umum mengenai alat dari draft tube crystallizer, lalu ada cara kerjanya, dan ketiga ada gambar alat, serta penjelasan fungsi tiap komponennya, serta menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari alat draft tube crystallizer. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama ada deskripsi alat. Nah, draft tube crystallizer ini adalah alat kristalisator yang didasarkan pada pemisahan debu atau uap dari bahan melalui fase lewat jenuh yang ditingkatkan sehingga diperoleh kristal-kristal yang besar. Selanjutnya ada cara kerja yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah cara kerja crystallizer. Yang pertama yaitu proses kristalisasi. Bahan sampel dan cairan induk dimasukkan ke dalam tangki DTB crystallizers melalui sebuah pipa superheated solution from Herter and recirculation pump. Komponen ini akan mendorong bahan naik ke atas dalam draft tube atau tabung isap. Di dalam tabung isap, bahan akan tercampur dan mengalami sirkulasi dengan bantuan agitator yang berada di dalam tangki bagian bawah. Kedua bahan ini akan membentuk magma melalui fase lewat jenuh yang ditingkatkan. Magma yang terbentuk akan mengalami perubahan density sehingga uap yang terkandung di dalamnya akan terlepas ke permukaan magma menuju ke vapor saturation atau pemisahan uap. Lalu mengalami proses nukleasi atau pembentukan inti kristal. Kristal yang terbentuk akan mengendap ke dasar larutan dan sebagian akan naik ke permukaan. Di dalam tabung isap, bahan akan tercampur dan mengalami sirkulasi dengan bantuan agitator yang berada di dalam tangki bagian bawah. Kristal yang mengendap akan mengalami pemisahan antara kristal halus dengan kristal yang kasar pada settling zone atau zona penyelesaian, di mana sebagian kristal akan dikeluarkan dari dasar tangki dan selebihnya dijadikan umpan bersama cairan induk untuk melakukan proses sirkulasi, guna melarutkan partikel-partikel halus yang masih mengendap. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara proses klasifikasi, yaitu terjadi pemisahan pada bentuk kristal, yaitu kristal yang sesuai dengan keinginan akan diambil. Sebaliknya, kristal yang tidak sesuai keinginan dalam artian ukuran terlalu besar atau kasar, kristal akan di-recycle atau dikembalikan ke zona kristalisasi untuk dilakukan proses pengulangan. Untuk selanjutnya, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar alat draft tube crystallizator. Silakan lihat pada slide bagian-bagian dari gambar alat. Untuk selanjutnya bisa di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komponen alat dari draft tube crystallizer. Yang pertama ada cooling tower, yaitu yang berfungsi untuk mendinginkan air melalui kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Kemudian ada air ejector yang berfungsi untuk menghisap udara pada kondensor. Kemudian ada barometric condenser untuk mengembalikan backhouse steam atau uap dari turbin ke fase cairnya agar dapat dipompakan kembali ke boiler dan digunakan kembali. Untuk selanjutnya adalah propeller
driver yang berfungsi untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke diferensial. Kemudian ada auxiliary yang berfungsi sebagai sistem pendingin. Kemudian ada superheated solution from heater and recirculation dan pump. Yaitu adalah pompa sirkulasi yang letaknya pada bagian paling bawah dari crystallizer yang berfungsi untuk mengalirkan bahan yang berasal dari pusat ke drive tube. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada komponen lain yaitu drive tube yang merupakan pipa isap bagian dalam dari crystallizer DTB sebagai pusat sirkulasi bahan. Kemudian ada agitator yang berfungsi sebagai pengaduk atau pemutar. Kemudian ada slurry withdrawal merupakan tempat penarikan atau pengambilan kembali. Kemudian ada juga settling zone merupakan zona penyelesaian, di mana pada zona ini terdapat clear material liquor overflow dan two recirculation pump. Kemudian ada two recirculation pump clear material liquor overflow yang digunakan sebagai tempat keluarnya cairan induk. Kemudian ada circulation magma merupakan tempat sirkulasi magma atau hasil akhir dari katalisator dari campuran material liquor dengan kristal. Kemudian ada vapor separation yang digunakan sebagai pemisahan uap. Dan terakhir ada proses vapor outlet yang merupakan sebagai tempat proses keluarnya uap. Next. Aplikasi alat tersebut dalam industri salah satu contohnya adalah ada proses produksi gula tebu, di mana dilakukan untuk membentuk kristal gula-gula. Next. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari drive tube crystallizer yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kelebihan dan kekurangan dari alat ini yaitu kekurangannya yang pertama, tingkat super saturated terbatas pada nilai yang sangat rendah. Yang kedua, pada draft tube crystallizer tidak terpakai sekat adalah kenaikan titik didih atau untuk membuat larutan menjadi lewat jenuh agar sulit, karena jenis ini beroperasi dengan lambat dan panjang. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, siklus operasionalnya lebih panjang, biaya produksinya tergolong murah, kebutuhan ruangan itu minimum, terus mampu memproduksi kristal-kristal dalam bentuk tunggal, instrumennya dapat dikendalikan dengan mudah, dan bersifat kontinu crystallizer dengan efisien, sehingga menekan kebutuhan energi, serta menghasilkan kualitas produk yang seragam. Ini adalah video dari alat draft tube crystallizer. Years of fine-tuning and optimization, combined with GIA's high level of expertise, has made the GIA DTB crystallizer the best tool for production of large crystals. What makes the GIA DTB crystallizer unique is that it reduces the generation of fine crystals by a combination of low mechanical impact and thermal fine destruction. GIA's bottom flange circulation pump controls the circulation rate in the crystallizer, which in turn controls the degree of supersaturation. The draft tube provides a constant flow direction for the circulating suspension in the crystallizer. The baffle is designed to separate fine from large crystals. The fine crystals are recirculated as overflow to be redissolved, while the large crystals are collected within the crystallizer for further growth. The overflow solution from the baffle will be transported to the GIA DTB heat exchanger by the external circulation pump. Here, it will be superheated, thus redissolving the fine crystals, helping the large crystals get larger.
Quality and energy efficiency is the building block of the GIA DTB crystallizer, and we are proud to offer a unique, state-of-the-art crystallizer capable of meeting the highest expectations. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.